Dialog interaktif kerjasama Pro 3 RRI dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pemerintah, kemudian lembaga profesi dan berbagai elemen masyarakat saat ini sedang disibukkan dengan makin mengganasnya virus corona COVID-19. Tetapi kita juga tidak bisa melupakan ada virus lain yang juga mengancam eksistensi bangsa, yaitu virus radikalisme. Nah, kita akan membahasnya dalam dialog interaktif di sore hari ini bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, yaitu mengenai pentingnya regulasi dan juga sikap tegas dari pemerintah. Kami akan hadirkan sesaat lagi. Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di 0213523172 atau di 0213844545 atau di 081399399888. Dan bersama saya saat ini sudah ada Bapak Ahmad Nurwacid, Direktur Pencegahan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pak Nurwacid, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kabarnya Pak Nurwacid? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Saya mohon izin, saya buka masker ya. Silakan Pak. Di ruangan. Monggo, silakan Pak Nurwacid. Tapi kalau saya harus tetap pakai masker Pak. Iya. Ya, baik. Nah, pendengar Anda bisa bergabung bersama kami ya di 0213523172 atau di 0213844545 atau di 081399399888. Pak Nurwacid, kenapa virus corona COVID-19 dan juga virus radikalisme saat ini memerlukan regulasi dan sikap tegas dari pemerintah? Ya, jadi kalau virus corona atau COVID-19 ini merupakan pandemi karena menimpa atau memapar banyak masyarakat ya, terutama di Indonesia. Ketika virus radikalisme atau virus ideologi radikal, ya ini juga pandemi karena juga menimpa di Indonesia sekitar 12,2% dari penduduk Indonesia yang terpapar, yang masuk dalam indeks potensi radikalisme ada sekitar 12,2%. Yeah. Dan menimpa seluruh dunia terutama di negeri-negeri konflik, khususnya negeri-negeri Muslim. Penanganannya kedua virus ini harus ada regulasi yang jelas dan dilaksanakan, diimplementasikan secara tegas dan terukur. Ya, Pak Wajid. Kemudian kita ini kan sebagai negara demokrasi. Ya. Negara demokrasi itu unsur-unsurnya antara lain adalah supremasi hukum. Ya, yang pertama supremasi hukum. Kalau supremasi hukum harus ada kepastian hukum. Karena tujuan diciptakannya hukum itu di samping untuk keadilan, ada kepastian berupa regulasi, dan ada kemanfaatan. Nah, kemudian yang kedua harus ada partisipatoris atau pelibatan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Sehingga dalam konteks penanganan virus COVID-19 maupun virus ideologi radikal ini harus juga melibatkan peran serta secara aktif seluruh elemen masyarakat bangsa dan negara. Yeah. Kemudian yang ketiga harus ada penghormatan HAM. Ya. Otomatis harus tindakan tegas maupun regulasi yang ada itu mencerminkan penghormatan HAM secara menyeluruh, bukan berorientasi pada kepentingan kelompok ataupun individu, tetapi kepentingan hak asasi manusia secara umum, secara keseluruhan. Kemudian unsur yang keempat adalah clean and good governance. Jadi pemerintahan di sini harus bersikap tegas, tetapi terukur, kemudian juga harus memberi contoh dan teladan di dalam implementasinya. Artinya apa? Penanganan atau penanggulangan virus, baik itu COVID-19 maupun pandemi virus ideologi radikal ini, dibutuhkan kepemimpinan dalam segala lini dan sektor yang berintegritas, berani, tegas, dan bebas dari segala kepentingan pragmatisme. Dan ini menjadi kewajiban kita semuanya.
Terima kasih. Ya, tapi Pak Wajid tadi katakan kan perlu tindakan yang tegas dan terukur. Nah itu seperti apa contohnya Pak? Tegas dan terukur di sini yang pertama adalah regulasi itu harus jelas. Ya, regulasinya harus mencerminkan adanya keadilan, adanya kepastian, dan adanya kemanfaatan. Kemudian yang kedua, ketegasan di sini para institusi negara maupun aparat yang berwenang harus memberi contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, implementasi penegakan hukumnya harus tegas sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Saya kira gitu. Ya, nah dalam menghadapi kedua virus berbahaya ini, apakah tegas terukur itu sudah terlihat begitu, Pak Wajid? Nah, ada perkembangan yang bagus ya, khususnya untuk yang pertama COVID-19 ini ya, dengan pemberlakuan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID-19. Ini ada implementasi yang cukup bagus, cuman memang harus selalu ditingkatkan supaya masyarakat ini lebih aware, lebih peduli tentang bahaya virus ini. Insya Allah pemberlakuan dari tanggal 3 sampai 20 ini akan berhasil secara signifikan. Yeah. Kemudian untuk virus radikalisme yang mengarah kepada terorisme, pemerintah sudah memberikan regulasi berupa peraturan presiden atau Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional penanggulangan dan pencegahan ekstremisme atau radikalisme dalam terminologi Indonesia yang berbasis kekerasan mengarah kepada terorisme. Nah, Perpres ini merupakan penguatan kelembagaan, dalam hal ini adalah BNPB Republik Indonesia, dalam fungsi koordinasi untuk mengkoordinasikan segenap kementerian lembaga terkait serta segenap elemen masyarakat, terutama civil society moderat, untuk ikut aktif dan produktif di dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme maupun sivitas akademi, ya. Ya, nah Pak Wajid, kita undang pendengar juga untuk berinteraksi bersama kita ya Pak ya, di 0213523172 atau di 0213844545 atau di 081399399888. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Halo, Bu Ranti, kumpul-kumpul yuk. Udah lama gak ketemuan kan? Sudah setahun loh pandemi. Bu Dewi, kami sekeluarga sedang isoman nih, kena COVID. Walah, Bu Ranti kan paling disiplin katanya. Mana gak pernah keluar rumah kok bisa kena, Bu? Ya, begitulah, Bu. Kemarin si Mbok kan balik ke kampung. Lalu ini sudah pulang. Malah virusnya ikut dibawa ke sini. Sudah dibilang jangan mudik kemarin padahal. Aduh. Kita ketemunya nanti aja deh ya kalau sudah aman semua. Iya, Bu. Lekas sehat dan tetap aman saat isolasi ya. Kita tahan dulu kumpul-kumpulnya supaya virusnya juga gak ikut ngumpul. Waspada, jangan abai, COVID-19 belum reda. Siapkan diri untuk divaksinasi, patuhi prokes, cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan. Pesan ini disampaikan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. Juru bicara Koordinator PPKM Darurat dan juga Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Jody Mahardi, menyampaikan ketegasan pemerintah tentang ketersediaan oksigen dan obat. Kami tegaskan lagi, pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi untuk 11 jenis obat di masa pandemi. Dan pemerintah terus berupaya memastikan ketersediaan tabung oksigen. Porsi oksigen yang diproduksi di Indonesia diperuntukkan untuk kepentingan medis terlebih dahulu. Ini artinya seluruh alokasi industri harus dialihkan ke sektor medis. Pak Menko telah meminta Menteri Perindustrian untuk membantu menyukseskan kebijakan ini. Jangan mencoba-coba jadi spekulan. Jangan menimbun yang memanfaatkan keadaan di tengah banyaknya permintaan obat. Hukum akan bertindak. Pemda akan membentuk satgas khusus untuk memastikan ketersediaan oksigen, obat, dan alkes. Sementara aparat Polri akan menindak tegas para spekulan penimbun tabung oksigen.
Bagi masyarakat umum, laporkan jika menemukan oknum yang menimbun obat dan menjual di atas harga yang sudah ditentukan. Mereka yang menari di atas duka kita adalah penjahat kemanusiaan. Program yang sedang Anda dengarkan ini disiarkan Pro 3 RRI, Radio Berita Berjaringan Nasional dalam sesi Indonesia Menyapa Petang. Indonesia Menyapa. Pak Wacit, sudah ada Pak Udin di Boyolali, kita temui dulu ya. Pak Udin, selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Zaini, Bapak Ahmad Nur, BNPT, salam sehat semangat. Sebenarnya para teroris itu baik di Indonesia dan semua negara gitu, apa yang dia cari sih untuk kok meneror negara tersebut, mau menguasai apanya gitu. Iya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Udin ya. Apa yang dicari para teroris Pak sebenarnya begitu Pak Wacit? Langsung ya? Langsung Pak, silakan Pak. Baik. Radikalisme adalah radikalisme yang mengarah kepada terorisme dalam hal ini sejatinya adalah gerakan politik yang ingin merebut kekuasaan dengan memanipulasi agama dan memanipulasi situasi yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi transnasional, dalam hal ini adalah ideologi khilafah, dan ingin mengganti sistem negara dengan sistem daulah atau sistem agama. Jadi terorisme ini sudah menjadi extraordinary crime, ya, kejahatan luar biasa ataupun crime against humanity, kejahatan kemanusiaan. Termasuk tadi yang saya sampaikan bahwa yang menjadi kejahatan kemanusiaan tidak hanya para mafia kesehatan ataupun orang-orang yang berbuat jahat dalam situasi COVID-19, tetapi radikal terorisme yang mengatasnamakan apapun, terutama yang mengatasnamakan agama ini, juga merupakan kejahatan kemanusiaan ataupun kejahatan luar biasa. Sehingga penanganannya pun juga harus secara luar biasa. Saya kira gitu. Ya, Pak, tapi penanganan yang disebut sebagai penanganan luar biasa itu seperti apa contohnya, Pak? Ya, penanganan luar biasa ini artinya adalah yang pertama, kita harus ada regulasi yang jelas. Karena kita negara demokrasi harus supremasi hukum. Nah, karena terorisme atau radikalisme itu akar masalahnya adalah ideologi yang menyimpang. Bahkan oleh para ulama di dalam konferensi internasional di Kairo, Mesir mendefinisikan radikalisme atau ekstremisme dalam terminologi internasional itu sebagai suatu paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi agama dan distorsi agama. Yeah. Sehingga ini adalah akar masalahnya adalah ideologi. Sehingga harus ada regulasi yang tegas yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Karena selama ini yang dilarang hanya 3 ideologi, yaitu komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Yaitu larangannya di TAP MPRS nomor 25 atau 66, yang breakdown atau turunannya di Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Sementara yang relevan saat ini mengancam dan membahayakan eksistensi maupun integrasi NKRI adalah ideologi khilafahisme atau daulahisme, liberalisme, kapitalisme, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, harus ada regulasi yang tegas. Yang kedua, ini harus menjadi common enemy, musuh seluruh umat manusia karena kejahatan kemanusiaan. Dan harus penanganan serius, karena kejahatan sebagai serious crime, kejahatan serius. Sehingga negara harus melibatkan segenap elemen masyarakat dan bangsa, terutama dengan menguatkan dan melibatkan secara aktif dan produktif segenap sivil sosiety moderat maupun sivitas akademi untuk ikut terlibat di dalam penanggulangan dengan prioritas pencegahan terhadap radikalisme dan terorisme ini. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, penanganan di sini atau luar biasa di sini, penanganannya harus dilakukan secara komprehensif dan holistik dari hulu sampai hilir. Hulunya adalah pencegahan,
hilirnya adalah penindakan atau law enforcement. Dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang dilakukan oleh Polri, yaitu Densus 88 anti teror dengan koordinasi BNPT. Kemudian hulunya adalah pencegahan. Pencegahan di sini ada 3 strategi sebagai amanah dari undang-undang tersebut. Yang pertama adalah strategi kesiapsiagaan nasional. Kesiapsiagaan nasional di sini tidak hanya kesiapsiagaan fisik, pasukan, sistem, dan manajemen semata, tetapi juga harus kesiapsiagaan ideologi. Karena akar masalah radikal terorisme ini adalah ideologi yang menyimpang atau ideologi yang terdistorsi, sehingga masyarakat mayoritas yang moderat dalam hal ini datanya sekitar 87,8% masyarakat itu moderat. Tetapi ini juga potensi terpapar. Maka harus diberikan vaksinasi ideologi melalui karakter building, penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan, nasionalisme, budi pekerti, dengan pendekatan agama. Karena yang relevan saat ini adalah radikalisme terorisme yang mengatasnamakan agama. Kemudian yang kedua strateginya adalah kontraradikalisasi, yaitu bagi mereka terutama yang sudah terpapar dalam kadar rendah dan menengah atau OTG, ya dengan indikator yang pertama dia sudah pro khilafah atau anti Pancasila, kemudian dia sudah anti pemerintahan yang sah. Anti di sini bukan berarti oposisi atau kritis. Anti di sini maknanya adalah sikap membenci dengan sikap yang destruktif, kemudian menyebar hoax, hate speech, konten-konten provokasi, adu domba, fitnah dan lain sebagainya. Kemudian mereka yang sudah intoleran ataupun anti budaya dan kearifan lokal. Nah ini diperlukan strategi kontraradikalisasi melalui kontra ideologi, kontra narasi dan kontra propaganda. Nah, bagi yang mereka yang sudah kadar tinggi, yang sudah masuk jaringan teror, misalnya JI, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Mujahidin Indonesia Timur, dan lain sebagainya, ini dilakukan deradikalisasi, yaitu upaya atau proses untuk mengembalikan seseorang yang terpapar paham radikal menjadi moderat, atau minimal mengurangi tingkat atau kadar keterpaparannya. Dan ini dilakukan kepada mereka yang sudah menjadi tersangka, terdakwa, narapidana maupun mantan narapidana. Nah ya, di dalam deradikalisasi ini ada strategi ataupun program yang namanya rehabilitasi ideologi, kemudian reedukasi dan reintegrasi sosial. Ya Pak Wajid, ada Pak Sowan di Samarinda, kita temui dulu ya Pak Sowan. Selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik ya dari penjelasan Pak siapa nih dari BNPT ini. Pak Nur Rasyid Pak. Pak Nur Rasyid ya. Sebenarnya kalau kita lihat negara ini sudah mengetahui akar permasalahan sebenarnya itu. Sudah tahu akar permasalahannya. Tetapi kenapa akar permasalahan itu tidak dikawal baik-baik ya? Tadi dikatakan hulu sampai ke hilir. Kita sudah tahu. Pencegahan tadi di poin ketiga katanya begitu ya. Jangan sampai BNPT ini seperti pemadam kebakaran. Kita inginkan kembalilah, jujurlah kita kepada diri sendiri. Kenapa sih kita kok malu mengadopsi P4 itu? Republik ini kan malu mengadopsi P4 yang baik itu. Sejak tahun 2000, coba diperhatikan itu mereka-mereka yang meledakkan ke sana ke sini itu ada orang-orang yang tidak pernah ditatar P4, saya lihat itu. Tapi dari SD, SLTP sampai kepada mahasiswa sampai kepada ASN sendiri itu tidak pernah di P4. Kalau kami dulu LPJ ada P4, ini ada P4. Saya pola saya 36 butir Pancasila itu udah ngontok loh di kepala saya ini. Karena saya Manggala. Kenapa kok misalnya kok tidak betul-betul tidak diimplementasi, diterapkan kembali? Kenapa kok malu gitu loh Om? Kok malu Republik ini? Kemudian BPIP itu peranannya apa sih sebenarnya? Kok tidak menyentuh sampai ke dasar sama sekali, yaitu SD itu dan seterusnya? Sehingga betul-betul terpatri jiwa Pancasila di sini benar-benar membumi kepada rakyat Indonesia dan cinta tanah airnya itu ada. Terima kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Pak Nur Rasyid, silakan bisa dijawab Pak. Kenapa kita malu mengadopsi P4 begitu Pak? Terima kasih Pak Sowan ya.
saya sangat apresiasi kalau masyarakat mau mengkritik seperti ini karena menunjukkan wujud awareness kepedulian masyarakat terhadap permasalahan pandemi virus ideologi radikal ini. Menjawab pertanyaan tadi, akar masalahnya adalah ideologi, yaitu ideologi yang menyimpang atau ideologi yang terdistorsi. Ya. Kenapa ini kok tidak segera selesai atau belum maksimal di dalam upaya pencegahan atau penanggulangannya ya? Yang pertama, karena memang kita belum ada regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Jadi misalnya seperti Hizbut Tahrir atau HTI dibubarkan, FPI dibubarkan, tetapi dibubarkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang lebih bersifat pada pembubaran organisasinya, belum ideologinya. Sehingga meskipun sudah dibubarkan masih tetap menggelorakan ideologi-ideologi khilafah dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagus tadi perlu dihidupkan kembali tentang P4 dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks ini, yang selama ini ideologi negara Pancasila, wawasan kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme yang selama ini ditanamkan lebih kepada doktrinasi dan tekstualistik harus dirubah dengan cara-cara yang lebih milenial dengan pendekatan agama. Karena apa? Karena para kaum radikal di dalam radikalisasi selalu membenturkan atau mendikotomi antara nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan dengan nilai-nilai agama. Selalu membandingkan, membenturkan, mendikotomi antara pilih mana, bagus mana, agama dan negara, Pancasila dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Sehingga untuk menutupi celah pendikotomian tersebut haruslah mulai dalam konteks ini mungkin BPIP ataupun institusi pemerintahan negara terkait lainnya untuk mulai melakukan penanaman nilai-nilai Pancasila maupun nasionalisme ataupun karakter building ataupun penanaman budi pekerti akhlakul karimah dengan pendekatan agama supaya celah untuk pendikotomian itu tertutup. Saya kira gitu. Ya. Baik, berikutnya ada Pak Muhammad di Serui, Papua. Pak Muhammad, selamat malam buat Bapak di Serui, Papua, Pak. Selamat malam. Ya, silakan, Pak. Yang saya mau tanyakan kepada narasumber itu tentang radikal ini, menurut saya yang jangan hanya soal apa ya, kelompok-kelompok di bawah sana yang diawasi gitu ya kan. Karena yang saya lihat ini kelompok radikal ini ada juga yang memanfaatkannya gitu. Contohnya politisi-politisi yang tidak suka sama pemerintahan sekarang itu mereka tuh menggunakannya. Saya yakin itu banyak. Contohnya kemarin ini yang saya dapat 2 hari yang lalu di IG ada ustadz, mereka memanfaatkan yang PPKM darurat ini tentang, mereka bilang begini, pemerintah menggunakan menerapkan PPKM darurat hingga tanggal 20 Juli. 20 Juli katanya itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Ada apa katanya ini? Itu kan berbahaya sekali itu. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Bu Yanti di Klaten. Bu Yanti, selamat sore, Bu. Selamat sore, Mas Jaini. Ya, silakan Bu Yanti. Ini saya mau bertanya kepada Pak narasumber ya. Kalau mengapa P4 itu ditiadakan dan kapan? Apa yang ditiadakan? Ya. Yang ditiadakan? Mengapa P4 itu ditiadakan? Ya. Nah, itu pada masa pemerintahan siapa ya ini? Karena dulu suami saya itu ikut penasaran P4 itu tipe A, zaman di gubernuran karena di Yogyakarta, jadi di Pakualaman itu tipe A. Juga nyampe PKK itu juga di Qatar P4 dulu itu. Kenapa sekarang ini
penataran itu dihilangkan. Begitu saja. Baik, terima kasih Bu Yanti di Klaten ya. Pendengar, saya masih bersama dengan narasumber kami, yaitu Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pak Ahmad Nurwajid. Pak Ahmad Nurwajid, tadi Pak Muhammad di Serwi, Pak. Yang pertama, Pak. Baik, pertanyaan dari Pak Muhammad di Serwi, Papua ya. Kenapa kok masih banyak politisi-politisi yang anti pemerintah yang mencoba membuat gaduh ataupun memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 dan lain sebagainya gitu ya. Jadi begini, memang kalau kita berbicara radikalisme dan terorisme, akar masalahnya adalah ideologi yang menyimpang. Nah, setiap manusia punya potensi untuk radikal, ya. Demikian pula setiap manusia punya potensi untuk moderat. Nah, potensi radikal tadi akan muncul menjadi niat atau motif radikalisme kalau dipicu, didorong oleh faktor korelatif kriminogen yang antara lain politisasi agama, pemahaman agama yang menyimpang, kemudian ketidakpuasan, kekecewaan politik dan sosial, kesenjangan sosial, kebodohan, perekonomian atau kemiskinan, dan lain sebagainya. Kemudian faktor niat tadi ketemu dengan kesempatan. Nah, kesempatannya siapa? Kesempatannya atau peluang atau sering disebut polis hasad di sini adalah lingkungan yang radikal, pergaulan terutama di dunia maya atau media sosial yang konten-kontennya lebih didominasi oleh konten-konten yang bernuansa intoleran dan radikal. Ketemu dengan tokoh agama ataupun ustadz yang radikal, yang merupakan pintu masuk daripada radikalisme ini. Kemudian ketemu sama oknum yang mendonasi atau oknum politikus yang mendonasi atau membiayai ataupun memberikan support logistik untuk seluruh aktivitas radikalisme dan terorisme. Niat, ketemu kesempatan, terjadilah radikalisme dan terorisme. Jadi memang kalau situasi COVID-19 ataupun pandemi virus COVID-19 seperti ini selalu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal untuk memantik konflik, memantik kegaduhan. Kenapa? Karena memang kelompok radikal ini sejatinya adalah gerakan politik yang ingin merebut kekuasaan dengan memanipulasi agama dan memanipulasi situasi yang ujungnya adalah membangun distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang sah. Yang muaranya nanti adalah terjadinya chaos ataupun konflik ya yang terjadi seperti di negeri-negeri konflik terutama di dunia muslim, di mana semua konflik yang terjadi selalu didahului oleh fenomena masifnya maraknya radikalisme dan terorisme, terutama mengatasnamakan agama. Dalam hal ini Islam. Kemudian kerjasama dengan oposisi yang destruktif dan terjadi intervensi asing seperti yang terjadi di Suriah, Irak dan lain sebagainya. Nah, ini memang menjadi karakter kaum radikal. Jadi karakter kaum radikal di sini di samping mereka adalah cenderung melawan, memberontak dan insubordinasi terhadap ketentuan, aturan ataupun kepemimpinan atau pemerintahan yang sah, mereka juga sering playing victim, ya, merasa diperlakukan dolim, merasa diperlakukan tidak adil, merasa dikriminalisasi. Kemudian mereka juga klaim kebenaran, merasa paling benar, paling suci. Kemudian menjustifikasi pemerintahan dolim, pemerintahan tidak adil, pemerintahan togut dan lain sebagainya. Dan yang paling bahaya adalah mereka cenderung menghalalkan segala cara untuk memantik, memicu konflik dengan menyebar berbagai konten-konten hoax, hate speech, provokasi, propaganda ataupun adu domba. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semua dan menjadi waspadaan kita semua. Nah, ini pentingnya adanya regulasi dan ketegasan daripada pemerintah dan negara menghadapi hal ini. Kemudian dari
Bu Yanti, Pak. Dari Klaten tadi, kenapa P4 kok ditutup atau dibubarkan atau dihilangkan ya? Saya kira memang terjadi pasca reformasi ada semacam stigma ya tentang keberadaan P4 dulu ya, tetapi sekarang sudah mulai dengan adanya BPIP ya, ini menunjukkan kepedulian dan akomodasi pemerintah terhadap kebutuhan akan pentingnya ideologi negara ya, yaitu Pancasila. Sehingga dalam hal ini saya yakin pemerintah ataupun BPIP maupun kementerian lembaga terkait lainnya sedang secara serius untuk penanganan masalah ini, yaitu ingin menghidupkan seperti halnya P4, tapi dengan cara-cara yang lebih kekinian, lebih milenialisme, dan yang lebih efektif. Saya kira gitu. Baik, ada Pak Wijaya di Mataram, Lombok. Pak Wijaya, selamat sore. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Pak Wijaya. Halo Pak Wijaya. Ya, terputus ya dengan Pak Wijaya. Pak Wajid kita break dulu sebentar ya Pak Wajid ya. Nanti kita akan sambung lagi ya. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah mendukung himbauan Presiden agar para pelajar di Indonesia dapat terus belajar di rumah. Program belajar di radio yang diselenggarakan RRI sejak 26 Maret 2020 telah menghadirkan guru di studio RRI, sehingga murid di rumah dapat belajar dengan mendengarkan radio. Mari kita dengarkan dan ikuti program belajar di RRI di kota Anda. Melalui radio kita terus menggali ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilas Berita. Tim Indonesia untuk Olimpiade Tokyo dari cabang olahraga bulu tangkis tiba di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang pagi tadi. Saat tiba di sana, Jonathan Christie dan seluruh kontingen sudah menjalani tes PCR dengan hasil negatif COVID-19. Setelah 9 jam transit di Haneda, rombongan melanjutkan penerbangan ke prefektur Kumamoto untuk menjalani aklimatisasi dan adaptasi, serta program latihan lanjutan jelang Olimpiade Tokyo. Untuk informasi selengkapnya terkait dengan tim bulu tangkis untuk Olimpiade yang sudah tiba di Jepang, pendengar bisa Anda baca di rri.co.id. Program yang sedang Anda dengarkan ini disiarkan Pro 3 RRI, Radio Berita Berjaringan Nasional dalam sesi Indonesia Menyapa Petang. Indonesia Menyapa. Pak Wajid, ada Pak Wijaya dan Pak Hamzah di Jakarta ya. Pak Wajid di Mataram, Lombok. Pak Wijaya, selamat sore Pak Wijaya. Halo Pak Wijaya. Ya, silakan. Strategi apa yang kita harus pakai sebelum kita mengetahui dan setelah mengetahui bahwa seseorang ini teroris. Ya. Itu aja untuk terima kasih banyak Pak Wijaya ya. Berikutnya ada Pak Hamzah di Jakarta Timur. Pak Hamzah. Ya, ini Pak narasumber saya mulai awal ada dibilang teroris itu, waktu ada yang pertama merebaknya itu kan pasti ada bom Bali 1 gitu ya, bom Bali 1, bom Bali 2, dan mungkin kalau yang sebelumnya mungkin saya belum terlalu mengikuti berita gitu. Nah, yang bikin kita bahkan mungkin bisa dijadikan takutnya bisa ada fobia teroris misalnya. Kalau saya kan sebagai orang Islam gitu Pak, kan awal mula munculnya teroris di Indonesia itu kan diarahkan kepada Islam begitu ya Pak. Ya. Nah, kalau untuk sekarang kalau memang dibilang tidak ditunjuk satu agama tertentu yang untuk menjadikan radikalisme atau teroris itu kan masih sampai sekarang juga kalau misalnya penelitiannya kan yang pertama ditelusuri itu kan bukan kena apa dia jadi sebagai teroris, tapi
jejak-jejaknya, misalnya dia pendidikannya sebagai apa, apa dia sebagai ustaz, apa sebagai dia pendidikan kayak gitu-gitu, dan buku-bukunya yang dicari. Jadi kadang-kadang memang walaupun dibilang jadi Pak Hamzah mau kemana nih Pak Hamzah? Maksudnya ke situ, gitu. Ya, maksudnya ke Pak Wajid yang ingin Bapak tanyakan adalah yang seperti yang saya bilang itu dihapus lah, jangan ke Islam lagi begitu ya Pak, jangan ke Islam terus begitu ya. Buku agamanya, pendidikan itu. Terima kasih banyak ya Pak Hamzah ya. Selamat sore Pak. Ya Pak Wajid silakan Pak. Halo Pak Wajid. Iya. Suara saya masih jelas? Masih jelas Pak, jelas. Baik. Yang pertama dari Pak Wijaya Lombok. Semoga masyarakat Lombok dan seluruh masyarakat Indonesia selalu sehat. Ya, salam hormat untuk Lombok. Strategi untuk mengetahui seseorang itu terlibat teroris atau berpaham radikalisme. Begini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 di dalam pasal 1 ayat 2 mendefinisikan tentang terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sehingga kekerasan di sini tidak hanya kekerasan fisik, tapi juga bisa kekerasan non fisik ataupun kekerasan verbal. Kemudian menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas di masyarakat. Kemudian menimbulkan korban jiwa, bisa luka-luka, bisa meninggal dunia. Kemudian menimbulkan kerusakan dan atau penghancuran fasilitas publik, fasilitas lingkungan hidup, fasilitas internasional, ataupun objek-objek vital dengan motif, ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Nah, ini tiga motif ini bisa kumulatif maupun bisa alternatif. Nah, kemudian apa indikatornya seseorang itu terorisme? Pertama, dia sudah memiliki ideologi yang menyimpang atau terdistorsi. Yaitu ideologi yang menyimpang di sini adalah ideologi takfiri yang mengkafirkan tidak hanya yang berbeda agama, tetapi juga yang berbeda pemahaman, berbeda kelompok dan lain sebagainya. Nah, wujudnya seperti apa seseorang yang berpaham takfiri ini? Yaitu mereka sudah eksklusif, mereka sudah intoleran terhadap perbedaan ataupun keragaman, mereka sudah anti budaya ataupun anti kearifan lokal keagamaan. Anti kearifan lokal keagamaan di sini antara lain anti yasin, anti tahlilan, anti maulid, anti barjadin dan lain sebagainya. Anti di sini bukan berarti tidak, karena itu sesuatu yang ikhtilaf atau khilafiyah. Anti di sini adalah sikap membenci dengan justifikasi bid'ah, sesat, kafir dan lain sebagainya terhadap mereka-mereka yang sering melakukan aktivitas kegiatan kearifan lokal keagamaan seperti yasinan, tahlilan dan lain sebagainya maupun para ulama-ulamanya. Nah, kemudian yang kedua, mereka sudah masuk dalam jaringan teror. Masuk jaringan Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarul Khilafah, Mujahidin Indonesia Timur dan lain sebagainya. Kemudian mereka sudah melakukan sumpah baiat, sudah melakukan liko ataupun pengajian-pengajian kecil, pengajian-pengajian khusus. Kemudian mereka sudah melakukan iqdad, latihan-latihan perang, mempersiapkan senjata, bom dan lain sebagainya. Kemudian mereka berdasarkan analisa intelijen, mereka berpotensi kuat akan melakukan aksi teror. Dan berdasarkan analisa penyidik, tindakan perbuatannya sudah memenuhi unsur tindak pidana teror. Maka sebelum melakukan aksi teror, dilakukan yang namanya tindakan preventive strike. Ditindak, ditangkap untuk mencegah. Dan sampai detik ini sudah lebih dari 1.200 ditangkap oleh aparat negara. Nah, itu dari Pak Wijaya dari Pak Hamzah. Teroris bukan monopoli agama. Betul. Semua tindakan terorisme tidak ada kaitannya dengan agama apapun, tetapi terkait dengan
pemahaman dan cara beragama yang menyimpang dari oknum umat beragama yang bersangkutan. Dan ini biasanya didominasi oleh umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau negara. Dan terorisme bukan monopoli satu agama, tetapi ada di setiap agama, ada di setiap sektor, di setiap kelompok, bahkan potensial pada setiap individu manusia. Tidak terikat profesi, tidak terikat suku, ras, agama, atau sara. Bahkan tidak melihat kadar tingkat intelektualitas seseorang. Jadi ini bisa mengena siapa saja. Hanya kebetulan di Indonesia ini, terutama di luar Papua sana, mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga aktivitas radikalisme dan terorisme itu cenderung mengatasnamakan Islam. Sehingga terorisme yang ada di tahanan kami, baik itu di Densus, di Lapas, ataupun BNPT, itu semua KTP-nya beragama Muslim. Ya. Tapi sekali lagi, ya, tidak ada kaitannya semua tindakan terorisme dengan agama apapun. Dan ini murni, ya, potensial ada di setiap individu manusia. Dan motifnya adalah ideologi politik atau gangguan keamanan. Sehingga negara pun sudah menjustifikasi atau menstatuskan KKB, ya, yang ada di Papua sana yang ingin memisahkan diri dari NKRI juga sebagai terorisme. Kenapa? Karena tindakannya itu sudah memenuhi unsur tindak pidana teror sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Dan demikian juga mewujudkan adanya keadilan sosial. Jadi yang selama ini seolah-olah teroris diidentikan dengan agama tertentu atau menjadi stigma seolah-olah identik dengan Islam, dengan menstatuskan teroris KKB itu otomatis bahwa radikalisme terorisme bukan monopoli satu agama begitu ya Pak, dalam ini Islam begitu ya. Setiap individu manusia. Baik kalau begitu Pak Wajid. Pak Wajid, sayang sekali waktu kita terbatas. Mungkin nanti kita ngobrol lagi tentang radikalisme dan terorisme pada kesempatan berikutnya Pak Wajid ya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Sehat dan salam sehat juga. Selamat sore Pak Wajid. Selamat sore, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pendengar narasumber kami Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ahmad Nur Wajid. Kami akan hadirkan dialog interaktif dengan BNPT dengan tema-tema yang lainnya.